Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali ke ruang dengar Anda yang saat ini, yang jam ini dan menit dan detik ini Anda mendengarkan. Semoga kalian selalu sehat dan diberikan keberkahan umur dan setiap kegiatan kalian sehari-harinya, dan memudahkan kalian kelak masuk surganya Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kali ini kita akan membahas tentang kisah seseorang yang memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuannya dan menorehkannya dalam kitab-kitab yang beliau buat. Siapakah dia? Dia adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdillah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina, dipanggil dengan nama Ibnu Sina. Lahir pada bulan Safar tahun 370 Hijriah atau 22 Agustus 980 Masehi di Afsona, Peskunski, sebuah desa dekat Bukhara yang saat ini dikenal dengan Uzbekistan. Ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan. Dan meninggal bulan Juni 1037 Masehi atau 428 Hijriah di Hamadan, salah satu dari 30 provinsi yang terletak di bagian negara Iran, beribu kota Hamadan. Dengan luas wilayah 19.368 km² dan jumlah penduduk 1.758.268 jiwa pada tahun 2011. Diasuh oleh sebuah keluarga elit. Ibunya bernama Saterah yang berasal dari Bukhara dan ayahnya, Abdullah, adalah seorang Ismaili yang dihormati, sarjana dari Balkh, sebuah kota penting di Kekaisaran Samanid. Sekarang dikenal dengan Provinsi Balkh, Afghanistan. Ayahnya bekerja di pemerintahan Samanid di desa Kharmasain, kekuatan regional Sunni. Di dunia barat beliau dikenal dengan sebutan Avicenna atau Avicenna, dijuluki dengan bapak kedokteran dunia dan raja obat. Dan dalam bidang filsafat ia dapat gelar As-Sheikh Ar-Rais atau guru para raja. Beliau mendalami ilmu filsafat, ilmu kalam, sains, sastra, dan kedokteran. Sebagai penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran, dalam bidang filsafat ia memiliki pemikiran keagamaan yang mendalam dan itu mempengaruhi pandangan filsafatnya. Pada usia kurang lebih 16 tahun, Ibnu Sina banyak belajar tentang logika dasar kedokteran. Kejeniusannya membuat ia cepat menguasai ilmu, bahkan ia mahir dalam bidang kedokteran, dan hal tersebut terlihat ketika Raja Bukhara Nuh bin Mansur jatuh sakit. Sang raja menjadikan Ibnu Sina sebagai dokter pribadi untuk membantu proses penyembuhannya. Berkat kemampuannya menyembuhkan Raja Bukhara, Ibnu Sina mendapatkan akses untuk menggunakan perpustakaan istana Samanid sebagai hadiah. Kemudian pada usia 18 tahun, Ibnu Sina telah berhasil menyelesaikan semua bidang ilmu yang ditekuninya. Ibnu Rushd, seorang pemikir dan filsuf dari Al-Andalus atau Andalusia, menyebutnya sebagai seorang yang agamis dalam berfilsafat. Sementara Imam Al-Ghazali yang juga dikenal sebagai seorang filsuf dan teolog muslim asal Persia menjuluki Ibnu Sina sebagai filsuf yang terlalu banyak berpikir. Banyak pembesar negeri pada masa itu yang mengundangnya untuk memberikan pengobatan seperti Artau Sayyidah serta Sultan Majnud dari Rai, Samsu Daulah dari Hamadan, dan Al-Laud Daulah dari Isfahan. Ibnu Sina juga memberikan andil dan pemikirannya pada ilmu pengetahuannya selain kedokteran, yakni ilmu astronomi yang sebagian pemikirannya dituangkan dalam kitabnya Asy-Syifa, dalam bahasa Latin Sufficientia, yang berarti kitab penyembuhan. Beliau juga membuat rumusan tentang pembentukan gunung-gunung, barang-barang tambang, analisis fenomena atmosfer seperti angin, awan, dan pelangi, di mana orang pada zamannya belum mampu menambahkan sesuatu ke dalam bidang penelitian mereka. Seperti pendahulunya Al-Farabi tahun 870 dan hingga 950 Masehi yang beliau hidup, di mana seorang ilmuwan dan filsuf Islam berasal dari Farab, Kazakhstan, Ibnu Sina mengakui bahwa alam diciptakan secara emanis, yang artinya memancar dari Tuhan. Tuhan menciptakan alam dalam arti memancarkannya. Ia juga mengemukakan pemikiran filsafat tentang jiwa atau an-nafs dan kenabian.
di mana ia berpendapat bahwa Nabi adalah manusia terunggul dan pilihan Tuhan. Filsuf hanya mendapat ilham, sedangkan Nabi menerima wahyu. Maka ajaran Nabi harus menjadi pedoman hidup manusia. Menghasilkan 450 buku pada beberapa pokok bahasan yang sebagian besarnya tentang filosofi dan kedokteran, karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tibb atau The Canon of Medicine. Canon dalam bahasa Inggris berasal dari kata kanoon dalam bahasa Latin dan konun dalam bahasa Arab yang berarti tolak ukur atau standar. Adalah sebuah ensiklopedia kedokteran dalam 5 buku yang disusun dan selesai pada tahun 1025 Masehi yang menyajikan gambaran kontemporer pengetahuan medis dari dunia Islam abad pertengahan yang telah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi sebelumnya, termasuk pengobatan Yunani, Romawi, terutama Galen, pengobatan Persia, pengobatan India yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad dan menjadi standar untuk kedokteran di Eropa dan dunia Islam hingga abad ke-18 di Eropa. Dan kitab terkenal selanjutnya adalah kitab Al-Shifa atau Asy-Syifa yang dalam bahasa Latin yakni Sufficientia, yang disebut juga dengan pengobatan yang bermakna mengobati atau menyembuhkan kedunguan jiwa. Sebuah ensiklopedia ilmiah dan filosofis yang tidak berkaitan sama sekali dengan ilmu kedokteran yang selesai pada tahun 1020 Masehi dan menerbitkannya pada tahun 1027 Masehi. Terbagi atas 4 bagian: logika, ilmu alam, matematika yang berisi sebuah quadrivium yang diajarkan di universitas pada abad pertengahan, setelah trivium yang terdiri dari aritmatika, geometri, astronomi, dan musik. Kemudian ada metafisika. Kitab ini dipengaruhi oleh para filsuf Yunani kuno seperti Aristoteles, pada pemikir Helenistik seperti Claudius Ptolemeus, pada ilmuwan dan filsuf Persia dan Muslim sebelumnya seperti Al-Khindi atau Al-Hindus yang diketahui sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam, Al-Farabi, dan Abu Rayhan Al-Biruni yang merupakan seorang matematikawan, astronom, fisikawan, filsuf, ahli geografi, ahli farmasi, dan guru dari Persia. Beberapa penelitian yang beliau temukan diantaranya teori penularan TBC, zat kimia etanol, serta pencetus aromaterapi. Sebelum meninggal pun, beliau meninggalkan pesan dan menjadi penemuan yang paling bermanfaat bagi dunia kesehatan. Ibnu Sina berpesan, "Jangan pernah katakan kepada pasien bahwa penyakitnya tidak dapat diobati. Sesungguhnya sugesti kalian merupakan obat bagi pasien." Jadi, terdapat hubungan antara pikiran dan kondisi fisik atau sugesti. Yang disampaikan Ibnu Sina bukanlah tanpa penelitian ataupun riset. Ibnu Sina pernah mengobati pangeran muda dari Gurgan daerah Laut Kaspia, di mana banyak tabib atau dokter yang sudah mencoba menyembuhkan sang pangeran dengan berbagai metode yang berbeda. Namun, semuanya gagal mengobatinya. Hingga datanglah Ibnu Sina yang mencoba memeriksa denyut nadinya. Sambil memegang denyut nadi pangeran, Ibnu Sina memintanya menyebutkan nama-nama orang yang ada di kerajaan itu. Ketika sang pangeran menyebut nama seorang perempuan lengkap dengan alamatnya, Ibnu Sina mendapati denyut nadi sang pangeran berdetak lebih kencang. Bukanlah memberikan obat, namun Ibnu Sina meminta sang pangeran agar menikahi gadis yang ia sebut namanya tersebut. Dan benarlah, setelah itu sang pangeran sembuh karena jiwanya jauh lebih bahagia. Dengan menyimpulkan bahwa membuat hati pangeran bahagia dan jiwanya lebih tenang akan membuatnya sembuh dari yang sedang dialami pangeran tersebut. Kemudian ketika terjadi pandemi, suatu waktu Ibnu Sina dan murid-muridnya pergi menemui seorang ulama, yakni Abu Al-Rayhan Al-Biruni. Ini adalah pertemuan pertama kalinya di antara mereka berdua. Al-Biruni menyambut Ibnu Sina dengan kedua tangan terbuka untuk memeluknya. Namun, Ibnu Sina mundur dan menolak menyentuhnya. Ia meminta disediakan pakaian baru untuknya dan orang-orang di sekitarnya, dan juga meminta semangkuk larutan cuka untuk mencuci muka dan tangan mereka. Yang dilakukan Ibnu Sina pada saat itu tidak jauh berbeda dengan protokol kesehatan yang saat ini dilakukan. Hanya berbeda penggunaan sabun atau etil alkohol atau alkohol murni untuk membunuh virus. Al-Biruni terkejut
dengan permintaan Ibnu Sina dan bertanya kepadanya, "Tradisi bangsa mana ini?" Ibnu Sina menjawab, "Tradisi ini harus berlaku di negara-negara tempat wabah hitam atau Black Death bersembunyi." Ibnu Sina menyadari bahwa sulit bagi publik untuk berurusan dengan virus yang mereka tidak lihat. Ibnu Sina mengetahui bahwa semua penyakit menular disebabkan oleh kainat, dakikah, atau mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dan bisa menempel pada apa saja, seperti pakaian, wajah, tangan, dan rambut. Di samping itu, Ibnu Sina menjelaskan kepada sahabatnya bahwa tidak usah takut menghadapi wabah ini, tetapi hadapilah dengan sukacita dan kegembiraan, karena wabah itu tidak takut kepada pengecut dan penakut. Berbagai inovasi yang selaras dengan ilmu pengetahuan modern antara lain bahwa pasien dalam kondisi sikap mental yang optimis lebih cepat merespons pengobatan daripada pasien yang takut karena panik. Rasa takut secara signifikan dapat melemahkan imunitas dan kekebalan tubuh. Ibnu Sina menjelaskan pula bahwa wabah itu disebabkan oleh partikel yang tidak terlihat oleh mata telanjang, menembus udara, rambut, pakaian, dan sentuhan, serta ditularkan melalui gesekan antar manusia. Dari hal tersebut, Ibnu Sina mengatakan bahwa suatu penyakit tidak hanya datang karena lemahnya fisik seseorang, melainkan adanya keterkaitan jiwa. Ibnu Sina pun berpesan, delusi atau waham adalah setengah dari penyakit. Ketenangan adalah setengah dari obat. Kesabaran adalah awal dari penyembuhan. Maka, betapa bermanfaatnya apa yang beliau sampaikan dan dialami oleh kita saat ini. Kita nikmati dan kita resapi untuk kebutuhan kita di dunia ini. Sahabat, apa yang sudah kita lakukan yang bermanfaat, yang memberikan manfaat lebih pada agama, bangsa dan negara kita serta bumi kita ini. Semoga kita dijadikan manusia yang bermanfaat. Terima kasih semuanya. Sehat selalu. Semoga Allah selalu berkahi umur kita dan setiap kegiatan kita, setiap aktivitas kita. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.